Halo, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Elizabeth Septin Puspayu, SHMH. Pada video ini akan menjelaskan materi mengenai ideologi Pancasila di tengah ideologi yang lain. Nah, materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Nama saya Argi Dwi Kuncoro, NIM saya 2005 0404 0212 dan saya dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana angkatan tahun 2020 dari kelas A. Dalam materi ideologi Pancasila di tengah ideologi yang lain akan dibahas mengenai ideologi Pancasila itu sendiri, kemudian ideologi liberalisme dan ideologi komunisme. Materi yang pertama adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila berasal dari Indonesia. Nah, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013 sampai 2015, Bapak Hamdan Zulfa mengatakan, Pancasila itu mengambil jalan tengah dari semua itu. Ide-ide sosialisme ada dalam Pancasila. Ide-ide kemanusiaan yang hak asasi yang liberal ada dalam Pancasila. Namun, ide sosialisme yang materialisme anti Tuhan itu tidak boleh karena dibatasi oleh sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Ideologi Pancasila terbentuk melewati jalan panjang perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai reaksi terhadap kolonialisme, ideologi Pancasila mencita-citakan masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupan spiritual dan material dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan seperangkat gagasan vital yang menggambarkan sikap atau seperangkat prinsip pengarahan yang telah dirumuskan dalam bagian akhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Tetapi walaupun hidup bersama, juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain. Secara bersama sehingga harus mengakui hak-hak masyarakat. Nah, sebagai ideologi, Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa, yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia, sehingga nilai kebenarannya telah diyakini, dijunjung, dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Kebenaran Pancasila secara religius dapat dilihat dari hakikatnya juga. Hakikat Pancasila yang terdiri dari 5 nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jika agama dianggap atau diasumsikan sebagai suatu kebenaran, maka Pancasila juga benar, sebab hakikat Pancasila merupakan bagian dari ajaran agama. Peran Pancasila secara ilmiah dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dilaksanakan oleh setiap manusia. Materi berikutnya adalah ideologi liberalisme. Beberapa contoh negara penganut ideologi liberalisme. Ada Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Australia. Ideologi liberalisme berpangkat pada ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia menurut paham liberalisme memandang bahwa manusia sebagai pribadi yang lengkap, utuh, dan terlepas dari manusia lainnya. Kebebasan manusia merupakan nilai yang sangat tinggi dan membawa unsur-unsur esensial yaitu rasionalisme, materialisme, empirisme, serta individualisme. Liberalisme akan membawa suatu sistem, yaitu kapitalisme by Adam Smith. Sistem dan paham ekonomi yang modelnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas sehingga banyak perusahaan tumbuh dengan pesat. Ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi manusia yang melekat sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk penguasa, kecuali dengan persetujuannya. Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar atau intrinsik, yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak. Kemudian ada kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan materi yang melimpah. Ancaman paham liberalisme hampir tidak dapat digolongkan dalam uraian sejarah, karena ancaman liberalisme sangat terselubung dan secara tidak sadar dapat tertanam dalam cara berpikir dan bertindak pada masyarakat Indonesia tertentu. Tentu saja kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak sesuai dengan Pancasila, yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakat, dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakat. Ideologi komunisme. Berikut contoh beberapa negara penganut ideologi komunisme. Ada Cina, Korea Utara, Kuba, Laos, dan Vietnam. Banyak yang mengatakan bahwa sosialisme dan komunisme itu sama, tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan. Perbedaan utama lainnya antara lain sosialisme dan komunisme adalah cara untuk mencapai sesuatu. Pertama, dalam komunisme sebuah revolusi kekerasan di mana kaum buruh bangkit melawan kelas menengah dan kelas atas dipandang sebagai bagian yang tak terhindarkan untuk mencapai negara komunis murni. Sedangkan sosialisme lebih fleksibel, penganutnya mencari perubahan dan reformasi, tetapi bersikeras untuk membuat perubahan. Ini melalui proses demokrasi dalam struktur sosial dan politik yang ada, bukan menggulingkan struktur tersebut.
Tidak seperti komunisme, sistem ekonomi sosialis menghargai upaya dan inovasi individu, seperti dalam demokrasi sosial sebagai bentuk sosialisme modern yang paling umum. Ia berfokus pada pencapaian reformasi sosial dan redistribusi kekayaan melalui proses demokrasi dan dapat hidup berdampingan dengan ekonomi kapitalis pasar bebas. Komunisme, Marxisme, sosialisme sering dimaknai sebagai suatu ideologi, yakni perjuangan yang ingin membebaskan kaum buruh dari kelas pekerja proletar dari kaum kapitalis. Tokoh pertama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx, tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi. Ajaran Marx lalu ditambah oleh pandangan Engels dan Lenin sehingga ajaran komunis melandaskan pada teori Marxisme-Leninisme. Paham sosialisme muncul sebagai reaksi atas praktek liberalisme atau kapitalisme. Sosialisme berubah memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama dan membebaskan penderitaan dari praktek kapitalisme. Ajaran komunis didasarkan atas kebendaan dan memandang bahwa hakikat, kebebasan, dan hak individu itu tidak ada. Masyarakat komunis juga tidak bercorak nasional. Ideologi komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial saja dan manusia merupakan sekumpulan relasi sehingga yang mutlak adalah komunitas bukan individualitas. Hak milik pribadi tidak ada karena hal ini akan menimbulkan kapitalisme yang merupakan sumber penderitaan rakyat. Masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia, yaitu masyarakat tanpa kelas yang sama rata dan tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Dalam bidang politik, komunis tidak memberikan kebebasan, hanya menganut satu partai. Sistem pemerintahannya diktator proletar atau demokrasi kerakyatan, pergantian pemimpin dengan sistem pengkaderan. Kemudian dalam bidang ekonomi, pemerintah menguasai secara mutlak, tidak ada persaingan dan pasar bebas. Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan, tidak ada milik pribadi, semuanya kekayaan milik negara. Dalam bidang sosial, rakyat harus mendukung sepenuhnya pemerintah, tidak mengakui kebebasan individu, tidak ada kebebasan bagi media, massa ataupun pers, tidak mengakui hak asasi manusia. Kemudian dalam bidang agama, tidak mengakui adanya Tuhan, tidak memberikan tempat berkembangnya bagi agama. Nah, itu tadi adalah materi tentang ideologi Pancasila di tengah ideologi yang lain. Sekian dan terima kasih.